Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik videonya. Kembali lagi bersama saya Faiko Salsabila, mahasiswa keperawatan Universitas Jember. Baik, di sini saya akan menampilkan video pengkajian kepada lansia dengan klien keluarga saya sendiri. Pengkajian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama pengkajian umum. Pengkajian ini bertujuan untuk mengkaji status kesehatan dahulu dan yang sekarang. Pengkajian ini menggunakan instrumen KNS lansia. Dan yang kedua yaitu pengkajian kemandirian dengan instrumen KANS. Pengkajian ini bertujuan untuk menilai seberapa mandiri lansia dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, BAB dan BAK, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengkajian sosial. Pengkajian ini menggunakan instrumen APGAR. Pengkajian ini bertujuan untuk menilai seberapa aktif lansia di dalam lingkungannya. Pengkajian yang selanjutnya atau yang keempat yaitu pengkajian mental atau depresi dengan instrumen BEX. Pengkajian ini tujuannya untuk menilai apakah lansia mengalami depresi atau tidak. Dan pengkajian selanjutnya yaitu pengkajian kognitif. Pengkajian ini bertujuan untuk menilai seberapa intelektual atau seberapa ingatan lansia di dalam hidupnya. Dan pengkajian selanjutnya yaitu pengkajian spiritual dengan instrumen DES. Pengkajian ini bertujuan untuk menilai seberapa kuat hubungan lansia dengan Tuhannya. Dan pengkajian selanjutnya yaitu pengkajian resiko jatuh. Pengkajian ini bertujuan untuk menilai apakah lansia pernah jatuh, lansia pernah menggunakan tongkat atau seperti itu. Dan pengkajian terakhir yaitu pengkajian panca indera. Pengkajian ini dilakukan untuk menilai seberapa tajam penglihatan, pendengaran, dan indera penciuman. Baik, langsung saja ke videonya, semoga bermanfaat. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Pak Iko Salsabila dari mahasiswa keperawatan Universitas Jember. Baik, di sini saya datang pada rumah Bapak untuk melakukan pengkajian tentang riwayat kesehatan Bapak, tentang spiritual Bapak dan hubungan Bapak dengan keluarganya. Baik Bapak, kira-kira waktunya 15-20 menit. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Nama Bapak. Enam. Ya, baik. Di sini rumahnya ya Bapak? Ya. Iya. Sebelum dilakukan pengkajian, apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah Bapak setuju untuk dilakukan pengkajian ini? Setuju. Iya baik Bapak. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, nanti boleh dijawab dan boleh tidak. Baik Bapak, untuk pengkajian pertama saya akan melakukan pengkajian tentang status kesehatan Bapak. Sebelumnya bisa sebutkan nama dari istri Bapak? Bisa. Iya, siapa? Ibu, yaitu nama Ibu Sunadia. Ya. Untuk jumlah anaknya berapa? 4. Dan untuk jumlah cucunya 3. berapa Pak? Perempuan berapa laki-laki? Perempuan 2, Ya. laki 1. Ya baik. Untuk jumlah keluarga yang tinggal di rumah yang bersama Bapak? Bersama Bapak yaitu 1. 1 orang ya Pak? Ya. Anak keberapa itu? Anak yang ketiga. Iya. Untuk riwayat pekerjaan Bapak sendiri sebelumnya apa? Sebelumnya. Ya. Sebelumnya saya Guru di mana Pak? guru di MTS Mabdaul. Di iya. Berarti sekarang sudah pensiun ya Pak ya? Sudah pensiun tahun 2010. Iya, sudah pensiun dari 2010. Baik, untuk riwayat penyakit keluarga sendiri, apakah dari keluarga memiliki penyakit? Tidak. Oh, tidak ada ya Pak. Baik, untuk sebelumnya apakah Bapak pernah mengkonsumsi obat-obatan, pernah sakit? Tidak.
Tidak. Bapak apakah punya alergi obat? Iya, Punya. punya. Antalgin. Oh, antalgen. Ya, biasanya kalau alergi itu gimana responnya? Apa gatal-gatal? Gatal-gatal. Oh, gatal-gatal ya. Untuk riwayat alergi makanan, apakah ada seperti alergi udang? Tidak. Oh, tidak ada ya, Tidak Pak. ada, Berarti ada. berarti enak ya, Pak, makan Oh. makanannya ya. Untuk alergi panas ada? Tidak. Tidak. Dingin juga tidak ada. Apalagi. Ya. Untuk apakah ada alergi seperti alergi pernafasan, asma? Tidak. Tidak. Keluarga juga tidak ya, Pak ya? Tidak. Ya, lalu untuk keadaan rumah sendiri nih, untuk lantainya apakah tanah, ada keramiknya atau bagaimana, Pak? Keramik. Oh, keramik ya, Pak ya. Lalu untuk keadaannya apakah sudah nyaman atau kadang ada licin atau bagaimana? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Nyaman berarti ya, Pak ya? Biasa. Ya, biasa. Untuk sumber penerangan sendiri seperti lampu itu apakah ada atau tidak? Ada. Ya, untuk sumber air bersih Ada. biasanya dari mana? Sumur atau PDAM? Oh, PDAM. Oh, berarti pakai PDAM ya, Pak ya. Untuk kamar mandi, Kamar mandi itu satu. ya berarti ada ya, Pak ya. Ada, Tidak ada. tidak perlu ke Ada. sungai ya, Pak ya. Untuk lantainya sendiri Ya. keramik juga. Keramik. Oh iya. Untuk WC atau kloset atau jamban ada? Ada. Baik. Untuk apakah ada jalan tangga di rumah? Tangga di rumah untuk apa? Tangga misalnya rumahnya ada seperti jarak kamar ke dapur itu Oh, apa rata? Rata biasa. Iya, biasa. Lalu untuk riwayat imunisasi sendiri, apakah Bapak pernah diimunisasi sebelumnya? Enggak. Ya, baik. Untuk penyakit atau masalah kesehatan saat ini, apakah Bapak menderita penyakit saat ini? Enggak. Tidak. Ya, baik. Lalu untuk apakah Bapak pernah melakukan operasi? Tidak. Tidak ya. Lalu apakah Bapak pernah dirawat di rumah sakit atau puskesmas? Pernah? Tidak. Tidak. Ya, baik. Apakah Bapak pernah dirawat di rumah atau sakit di rumah gitu? Tidak. Tidak pernah ya, Pak. Apakah Bapak sekarang sedang mengkonsumsi obat-obatan dalam waktu jangka yang lama? Tidak. Tidak ya, Pak ya. Biasanya, lalu saya akan mengkaji tentang kebiasaan Bapak sehari-hari. Apakah Bapak itu teratur untuk olahraga seperti itu, Pak? Iya, tiap pagi. Oh ya, berarti sehat ya, Pak ya. Ya, Terus untuk mengkonsumsi makanan sayur dan buah, itu yang gua konsumsi. ya berarti setiap hari ya, Pak. Minum air putih, Air putih minum teh atau kopi? tidak. Oh, berarti tidak mengkonsumsi ya, Pak. Apakah Bapak suka mengkonsumsi jamu? Tidak. Oh, tidak juga. Untuk apakah Bapak pernah merokok? Oh, merokok lagi tidak. Tidak ya. Ya baik, Bapak. Untuk Tidak merokok. riwayat makanan Bapak sehari-hari, misalnya Bapak makan berapa kali 3 sehari? kali. Berarti? Pagi, siang, sore. Oh iya. Itu berarti rutin ya, Pak, sehari? Rutin lah Oh, ya. iya. Misalnya makan pokok seperti beras apa singkong atau gimana, Pak? Beras itu apa? Jagung. Oh ya, beras jagung berarti ya, Pak ya. Untuk lauk pauknya, Lauk pauknya ikannya maksudnya ya, apa? Ikan tempe laut? tahu. Oh, tempe tahu itu. Kadang-kadang lauk. Oh iya, kayak pindang gitu ya, Pak ya. Terus untuk sayuran, Sayur-sayuran yang biru. oh ya dibuat kuah gitu ya, Pak ya. Kuah, Oh iya, kuah. benar. Berarti setiap hari makan itu ya, Pak ya. Kadang-kadang. Kalau sayur, Nah, kalau yang setiap hari tiap hari makan. tahu tempe gitu ya, Pak ya. Iya, biasa lah ya, Pak ya. Untuk apakah Bapak sekarang melakukan aktivitas sosial?
Oh ya, sedekah fitrah. Oh, itu Itu uang dan sebagainya. kayak ada perkumpulannya sendiri gitu ya Pak Ada. ya. Apakah Bapak sekarang mengalami keluhan sakit seperti itu? Tidak. Ya, baik. Ya, alhamdulillah sehat. Untuk keadaan fisik, apakah Bapak pernah dilakukan pemeriksaan seperti berat badan, tinggi badan, atau pengukuran lainnya? Pernah. Pernah. Nah, Iya. Biasanya berat badannya berapa ya Pak ya? 45. 45. Lalu untuk tinggi Tinggi. badannya? 154. Oh, 154. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita Iya, saya akan mensi ya Pak ya. Bentar lagi. Baik. Bapak biasanya tensinya normal ya Pak ya? Iya. 110, 100 seperti itu ya Pak ya? 110. Iya. Iya, untuk tanda-tanda vitalnya normal 100 per 70. Masa 170? Iya. Oh, di bawah. Berarti normal itu Pak. Normal. Ya, benar. Ya, untuk selanjutnya saya akan mengkaji tentang hubungan spiritual Bapak. Bapak bisa menjawabnya dengan saya akan memberikan pertanyaan terbuka dan Bapak bisa menjawabnya. Sebelumnya apakah Bapak bersedia dilakukan kajian? Apakah Bapak bersedia dilakukan pengajian? Pengkajian. Saya akan bertanya ini. Iya. Sanggup. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak merasa patuh beragama? Sebelumnya Bapak beragama apa? Agama Islam. Iya. Apakah Bapak merasa patuh beragama seperti melakukan semua perintahnya itu seperti sholat, puasa, zakat seperti itu? Dikerjakan. Ya, rutin ya Pak, 5 kali sehari. Ya, benar. Apakah ada keyakinan spiritual yang menguatkan ketika Bapak terjadi masalah? Mungkin seperti ini. Jika Bapak mengalami sakit, Bapak bisa mengatasinya dengan misalnya istighfar atau seperti apa? Apakah itu berdampak? Saya salat jam 3 malam. Oh, tahajud ya Pak ya? Ya. Apakah untuk pertanyaan selanjutnya, apakah agama yang dianut Bapak Islam memiliki arti dalam kehidupan Bapak? Ahli sunnah wal jamaah. Ya, benar. Terus apakah Bapak sering mengucapkan rasa syukur ketika diberi nikmat atau seperti apa? Sering. Dengan melaksanakan melaksanakan perintah sunnahnya seperti itu ya Pak ya. Lalu untuk selanjutnya, apakah kekuatan spiritual Bapak itu dapat mempengaruhi kesehatan atau penyakit yang diderita Bapak? Misalnya Bapak sedang mengalami sakit nih, apakah Bapak percaya bahwa penyakit ini akan sembuh dengan kekuatan doa seperti itu Pak? Ya, betul. Ya, berarti Bapak percaya ya. Lalu apakah Bapak merasa dekat dengan Tuhan Bapak? Oh iya. Biasanya saat apa? Oh, Setiap hari? saat sholat, saat istighosa, saat merenungkan jam 3 malam. Iya. Gitu. Sebelumnya apakah Bapak memiliki anggota seperti kelompok
Seperti pengajian seperti itu Pak? ada. Oh iya. Biasanya pengajiannya itu berapa kali seminggu? Pengajiannya. Ya. Kalau pengajiannya itu tiap ada yang ada macam 3. Ada tiap hari, tiap malam maksudnya. Ada minggu, ada 1 bulan sekali. Oh iya, berarti rutin ya Pak ya? Ya, rutin. Biasanya di sana itu didapatkan apa Pak? Misalnya tema-tema tentang keagamaan itu biasanya apa Pak? Ya cuma untuk kepada Allah itu. Oh iya. Terus Nggak ada yang lain dah. Salawat dengan Allah. Berarti sholawat rutin ya Pak ya? Ya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak merasa bahwa orang yang membutuhkan untuk ditolong itu wajib ditolong meskipun Bapak itu sedang mengalami kesulitan? Wajib, harus. Misalnya ada tetangga yang membutuhkan seperti apa ya? Iya, harus ditolong. Ya, baik Bapak, dari pengkajian yang sudah saya lakukan, Bapak memiliki skor yang baik, nilainya rentang 66 sampai 88, berarti tingkat spiritual Bapak tinggi. Baik, untuk selanjutnya pengkajian yang akan saya lakukan yaitu pengkajian untuk mengetahui fungsi dari kognitif atau intelektual dari Bapak. Bapak bisa menjawabnya. Jika sudah lupa atau tidak tahu, tidak apa-apa. Apakah Bapak sekarang tahu sekarang hari apa atau tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 25, hari Selasa. Ya. Bapak sekarang ada di mana? Di Rumah. rumah. Di rumah. Alamatnya di sini berapa Pak? Alamatnya apa? Curah Juru, Desa Curah Juru, RT 3, RT 3 RW 10, Kecamatan Panji. Kira-kira Bapak bisa memprediksi umur Bapak sekarang berapa? Bukan kurang lebih 70. Lebih dari 70 ya Pak. Waktu itu ada peristiwa 65, itu apakah Bapak sudah lahir? Ada sudah. Oh sudah lahir ya berarti ya Pak ya. Apakah sekarang Bapak mengingat nama Presiden Indonesia sekarang? Yang sekarang Ya. Pak, ya Allah, Pak Joko. Ya, Pak Jokowi ya Pak ya. Jokowi. Sebelumnya Pak Jokowi? Itu Abdurrahman Wahid. Oh iya. Apakah Bapak masih ingat dengan nama Ibu? Ibu Ibu Bapak. Ibu. Suhadiah. Untuk ingatan kayak seperti matematika gitu, pengurangan, penjumlahan, apakah Bapak masih bisa mengingat? Pengurangan. Iya. 5 dikurangi 2. Iya, iya kayak gitu. Ingat. Masih ingat? 5 dikurangi 2 loh. 5 Dikurangi 2. 3. Oh iya. Kalau 10 dikurangi 3? Ya, 7. Oh iya, baik. Lalu untuk saya sudah mencatat dari pengkajian ini, jadi kesalahan Bapak itu masih 2 dan itu dikategorikan dengan fungsi intelektual yang utuh. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pengkajian status fungsional. Ini bertujuan untuk menilai kemandirian Bapak. Untuk yang pertama, apakah Bapak untuk melakukan mandi itu mandiri atau dibantu? Mandiri ya. Terus untuk berpakaian Mandiri. mengambil pakaian seperti itu Pak? Mandiri langsung. Saya sendiri. Ya. Untuk ke kamar kecil seperti BAB atau BAK? Sendiri. Untuk berpindah gitu? Berpindah maksudnya? Jalan seperti itu, duduk. Jalan sendiri ya Pak ya, masih sehat. Untuk melakukan BAB dan BAK masih sering ya, maksudnya masih rutin. Terus untuk makan
Oh iya. 3 kali sehari ya Pak ya. Baik, untuk setelah saya melakukan pengkajian dan menilainya, kemandirian Bapak itu bernilai A, yaitu kemandirian dalam makan, BAB, berpindah ke kamar kecil, mandi dan berpakaian itu masih mandiri. Untuk selanjutnya saya akan mengkaji tentang agar keluarga, yaitu yang tujuannya untuk mengetahui tingkat hubungan dengan keluarga. Untuk yang pertama, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, biasanya kalau ada sesuatu atau masalah yang mengganggu, apakah keluarga Bapak itu membantu? Oh iya. Membantu ya Pak ya, membantu. Itu selalu ya Pak ya. Apakah Bapak senang berkumpul dengan keluarga seperti seperti melihat televisi gitu-gitu ya Pak ya, dengan anak dan cucu ya Pak ya. Jika ada masalah, apakah Bapak diajak untuk melakukan diskusi? Iya. Misalnya ada masalah dalam keluarga nih, musyawarah, selalu berarti ya Pak ya. Untuk jika Bapak menyukai sesuatu atau ingin melakukan seperti membeli-beli gitu, apakah jika Bapak menyukai sesuatu atau ingin beli-beli gitu, beli-beli makanan, ya, itu musyawarah. Oh iya. Apakah keluarga itu memperbolehkan seperti itu? Boleh. Boleh berarti ya Pak ya. Asalkan halal. Ya. Terus bagaimana nih respon keluarga jika Bapak itu merasa marah, sedih seperti itu? Tidak pernah ya Pak ya, jarang seperti itu ya. Lalu untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, apakah saat ini Bapak merasa puas atau senang dengan keadaan keluarga Bapak saat ini? Iya, sangat senang. Sangat senang, berarti bahagia ya Pak ya. Berarti baik Bapak, dari pengkajian yang sudah saya nilai ini, nilainya rentak 0 sampai 3. Jadi Bapak jadi tidak ada masalah. Berarti selalu memiliki hubungan gitu tuh. 8. Jadi nilainya 11 ya Pak ya. Jadi tidak memiliki disfungsi seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pengkajian jatuh. Apakah Bapak pernah jatuh gitu di lantai? Tidak pernah ya Pak ya. Lalu apakah Bapak mengidap beberapa penyakit atau mengalami beberapa penyakit? Tidak ya Pak ya. Apakah Bapak pernah menggunakan alat bantu jalan seperti tongkat? Tidak. Apakah Bapak sekarang menggunakan terapi vena? Tidak ya Pak, infus. Bapak berjalan dengan normal atau ada yang nyeri-nyeri itu? Tidak ya Pak ya. Apakah Bapak sadar dengan kondisi Bapak yang sekarang yang sehat seperti itu? Tidak. Sadar berarti? Tidak sakit berarti kan ya Pak ya? Ya benar. Berarti Bapak dari pengkajian ini Bapak tidak perlu melakukan perawatan apapun. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pengkajian yang terakhir tentang tingkat depresi dari lansia. Saya akan membacakan pilihan. Nanti Bapak bisa memilihnya tentang kesedihan. Untuk yang pertama, apakah Bapak sekarang merasa sedih? Tidak ya Pak ya. Apakah Bapak sekarang merasa pesimis, merasa tidak bisa hidup bahagia gitu Pak? Tidak, selalu bahagia ya Pak ya. Apakah Bapak sekarang merasa gagal dalam hidup seperti itu Pak, atau dalam pekerjaan? Tidak ya Pak ya. Apakah Bapak sekarang merasa puas dengan kehidupan Bapak yang Bapak sekarang capai? Ya, berarti sangat kuat ya Pak. Apakah ada rasa bersalah? Bapak memiliki rasa bersalah? Insya Allah tidak. Apakah Bapak sangat menyukai diri Bapak sendiri atau tidak menyukai diri sendiri? Sangat menyukai ya Pak ya.
Apakah Bapak pernah melakukan sesuatu yang membahayakan? Bapak misalnya mau bunuh diri atau gimana? Tidak ya Pak ya. Apakah Bapak kehilangan minat kepada orang lain atau Bapak tidak mau bersosialisasi seperti itu? Tidak ya Pak ya. Untuk apakah Bapak saat melakukan keputusan nih ada masalah dengan keluarga atau bagaimana? Bapak tidak merasa ragu? Ya baik. Apakah Bapak merasa memiliki gambaran diri yang buruk gitu? Tidak ya Pak. Apakah Bapak sekarang itu mengalami kesulitan untuk bekerja? Tidak ya Pak ya. Berarti tetap kuat ya Pak. Apakah Bapak sekarang hari ini atau beberapa hari sebelumnya mengalami kelelahan atau keletihan? Tidak ya Pak ya. Apakah Bapak mengalami gangguan tidak ingin makan atau tidak mau makan gitu gara-gara mual atau seperti apa? Tidak ya Pak. Baik. Dari pengkajian yang saya lakukan dan saya nilai tadi, Bapak memiliki nilai rentang 0 sampai 6. Jadi dikategorikan Bapak tidak ada depresi atau minimal. Baik Bapak, untuk pengkajiannya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya akan melakukan evaluasi terhadap penilaian ini, lalu saya akan memberikan implementasi atau kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kesehatan Bapak seperti itu. Untuk sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak, sudah puas. Iya, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas respon-respon yang baik. Terima kasih sudah kooperatif dengan saya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah dilakukan pengkajian pada lansia dan mendapatkan kesimpulan dari pengkajian tersebut, kami memutuskan untuk melakukan intervensi terapi senam otak pada lansia. Senam otak ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, fungsi tubuh, motorik, keseimbangan, dan daya pikir atau daya ingat dari lansia. Dari senam ini diharapkan dapat lansia akan mengalami peningkatan dan semangat serta keceriaan lansia di dalam kehidupan sehari-harinya. Senam otak sendiri yaitu serangkaian gerakan sederhana yang menyenangkan yang digunakan untuk menghubungkan semua bagian otak yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan belajar, membangun harga diri, dan rasa kebersamaan antar lansia. Prinsip dari senam otak sendiri yaitu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, senam otak ini dilakukan uji coba, yaitu dilihat kemampuan lansia untuk memahami serta menirukan gerakan. Yang kedua yaitu senam otak ini dilakukan semampunya atau tidak memaksakan dari kekuatan lansia tersebut. Dan yang ketiga yaitu gerakan senam otak ini dilakukan secara bertahan. Senam otak ini terdiri dari 12 gerakan yang nantinya saya akan peragakan dan lansia ikuti. Dan yang keempat yaitu senam otak ini dilakukan secara rutin dan konsisten sehingga dapat meningkatkan tujuan dari senam otak sendiri. Senam otak ini dilakukan kurang lebih 15 menit yang minimal 1 minggu 1 kali. Dan prinsip yang terakhir yaitu senam otak tetap diberikan kelonggaran pada lansia, yang artinya yaitu keseluruhan gerakan tetap dilakukan meskipun terputus-putus atau lansia memilih untuk istirahat di tengah senam tersebut. Oke, langsung saja saksikan videonya. Check it out! I would like to introduce I would like
to introduce. It's a smash hit, 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 hit. Hit, hit, hit. Hit, hit, hit.
smash hit, 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 hit. It's a smash hit, 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 hit. Sekian video dan senam otak pada lansia. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.